Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Statistika Pariwisata. Baik teman-teman, seperti yang telah kita sepakati bahwa penjelasan mata kuliah ini by video dan materi tetap saya share di grup WA. Oke, karena ini adalah video pertama, jadi saya mohon teman-teman maklum ya, karena terbatasnya alat dan bahan yang digunakan. Tapi saya harap semoga tidak mengurangi maksimalnya saya dalam menjelaskan dan teman-teman dalam menyimak dan memahami. Baik, kita mulai. Kita akan belajar tentang ukuran penyimpangan. Nah, sebelum UTS, teman-teman sudah belajar tentang ukuran pemusatan seperti mean, median, modus, kuartil, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ukuran penyimpangan. Jadi maksudnya seperti ini. Dalam sebuah data itu kita ingin tahu, kita ingin mengamati bagaimana sih data itu menyebar dari ukuran pemusatannya. Bagaimana data itu menyebar dari rata-ratanya. Gitu. Jadi sejauh apa penyimpangannya? Sejauh apa data-data itu menyebar? Nah, itu penting untuk diamati. Itu penting untuk kita analisis. Kenapa? Misal dalam pariwisata, jika kita tahu data kunjungan tamu dalam sebuah hotel, misalkan dalam 10 hari terakhir, nah kita tahu rata-ratanya, kita sudah tahu rata-ratanya. Kemudian dari situ kita bisa amati bagaimana sih data ini menyebar. Jika data ini penyebarannya tidak terlalu besar, maka dapat dikatakan bahwa jumlah kunjungan tamu ke hotel tersebut baik. Baik di sini artinya bahwa stabil, bisa dikatakan stabil. Kalaupun ada peningkatan, kalaupun ada penurunan, itu tidak terlalu tinggi. Nah, itu salah satu manfaat kita tahu ukuran penyimpangan. Gitu. Nah, selanjutnya seperti yang ada di slide teman-teman, itu di situ saya beri contoh ada data kunjungan tamu selama 10 hari terakhir di dua hotel, yaitu Hotel A dan Hotel B. Nah, rata-rata dari jumlah data tersebut, rata-rata data tersebut yaitu 150. Jadi sama-sama 150 rata-ratanya. Tapi di sini kita lihat bahwa untuk Hotel A datanya itu berkisar dari 148 sampai 152. Sedangkan untuk Hotel B datanya berkisar dari 140 sampai 155. Nah, berarti di sini bisa dikatakan bahwa data yang memiliki hotel yang jumlah kunjungannya lebih baik yaitu adalah Hotel A. Kenapa? Karena penyimpangannya itu tidak terlalu jauh dari rata-ratanya. Kan rata-ratanya 150. Datanya itu dari 148 sampai 152. Nah, dibandingkan Hotel B 140 sampai 155. Nah, Hotel A ini kan tidak terlalu jauh jangkauan datanya. Nah, dari sini dikatakan bahwa hotel tersebut lebih baik data kunjungannya. Artinya apa? Bahwa stabil, bisa dikatakan stabil jumlah kunjungannya. Memang ada peningkatan, ada penurunan dari rata-rata, tapi itu tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan Hotel B. Ada peningkatan, ada penurunan dari rata-rata, tapi itu terlalu jauh dari rata-rata gitu. Jadi Hotel A itu ukuran penyimpangannya, data di Hotel A itu tidak terlalu tinggi gitu. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan terangkan yang pertama, yaitu tentang range. Sebenarnya materi ini sudah teman-teman dapatkan selama teman-teman sekolah dulu, tapi di sini setelah kita akan membahas tentang rumus, kemudian contohnya, kita akan kaitkan dengan pariwisata. Nah, jadi yang pertama, range itu, cara mencari range itu ada dua, ada data tunggal dan ada data berkelompok. Teman-teman tahu ya bedanya? Kalau data tunggal itu misalkan seperti ini. Jadi misalkan datanya adalah banyaknya tiket Taman Ria Senayan yang terjual selama 10 hari itu dari 43 adalah 45, 43, 45, 50, 72. Kemudian hari ke-10 adalah 110. Nah, itu kan datanya ditampilkan secara tunggal satu persatu, itu namanya data tunggal. Kalau data berkelompok itu datanya dalam bentuk kelas seperti ini. Jadi banyak peserta dari kisaran 2 sampai 5 itu ada 2 orang. Kemudian bukan 2 orang, tapi frekuensinya ada 2, artinya ada 2 kelompok
yang banyak pesertanya dari 2 sampai 5. Kemudian untuk kelompok yang pesertanya antara 6 sampai 9 itu ada 4 kelompok. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kan sudah dijadikan dalam bentuk kelas-kelas. Nah, itu namanya data berkelompok. Nah, untuk mencari range-nya itu ada 2 juga, tergantung datanya. Untuk data tunggal, rumusnya adalah X-max dikurangi X-min. Contohnya, nah ini kan kita lihat bahwa nilai yang terbesar itu adalah 110, sedangkan yang minimum adalah 43. Berarti range-nya kita kurangkan, diperoleh 67. Kalau untuk data berkelompok, biasanya kalau data berkelompok itu yang kita tahu adalah kelas dan frekuensi. Langkah pertama kita cari dulu nilai tengahnya. Nilai tengah dari kelas, bagaimana caranya? Kita tambahkan kemudian bagi 2. 2 tambah 5 dibagi 2 itu kan 3,5. 6 tambah 9 15 dibagi 2 7,5. Begitupun untuk seterusnya. Kemudian range itu adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum, diperoleh 24. Nah, itu adalah tentang range. Nah, selanjutnya untuk simpangan rata-rata seperti tadi dibedakan menjadi 2, ada data tunggal, kemudian ada data berkelompok. Nah, untuk data tunggal rumusnya adalah SR sama dengan sigma nilai mutlak X min X bar, ini rata-ratanya. Jadi X bar itu rata-rata dibagi N itu banyaknya populasi, jumlah populasi. Contoh, berat bawaan 10 orang wisatawan ke Pulau Sebesi di Selat Sunda adalah 5, 8, 6, 7, 4 sampai 9 kg. Nah, jadi ada yang bawa 5 kg, 8 kg sampai 9 kg. Nah, hitunglah simpangan rata-ratanya. Berarti kita masukkan ke rumus ini. Nah, kita cari dulu X bar rata-ratanya atau meannya. Bagaimana caranya? Kita jumlahkan dulu dari awal sampai akhir, kemudian dibagi banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 data. Dijumlahkan semua ada 57 dibagi 10 5,7 SR. Kemudian untuk SR ini, nah kita tulis datanya satu persatu. Jadi untuk yang pertama adalah 5, berarti 5 dikurangi rata-ratanya 5,7 dimutlakan, ditambah data selanjutnya 8 dikurangi 5,7 dan seterusnya, berarti nanti ini 6, jadi mutlak 6 dikurangi 5,7 seterusnya sampai akhir 9 kurangi 5,7 dibagi jumlah datanya ada 10. Nah, 5 kurangi 5,7 itu kan min 0,3, tapi karena dimutlakan berarti tidak ada nilai negatif, dipositifkan semua, jadi 0,7. 8 kurangi 5,7 2,3 dan seterusnya, diperoleh nilainya 19 dibagi 10 1,9. Nah, kalau untuk data berkelompok itu kuncinya ada di nilai tengah. Jadi kita cari dulu nilai tengahnya. Yang pertama, untuk kelas 5 sampai 11 dengan frekuensinya 40, kita cari nilai tengahnya. Bagaimana cara mencari nilai tengah? 5 ditambah 11 dibagi 2 ada 8. 12 tambah 18 30 dibagi 2 15. Begitupun seterusnya. Jadi kalau setiap kelas itu kita cari dulu nilai tengahnya. Kemudian F kali X frekuensi kita kalikan nilai tengahnya. 40 kali 8 320. 45 kali 15 675 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian kita jumlahkan frekuensi, kita jumlahkan, kemudian Fx kita jumlahkan semua. Untuk mencari apa? Untuk mencari rata-rata. Jadi sigma Fx dibagi sigma X sama dengan 23,05. Kemudian kita lanjutkan F kali nilai mutlak X min X bar, sama seperti tadi, F nya 40, kemudian X nya adalah 8 dikurangi X bar nya rata-rata 23,05. Nanti dihitung ini berapa. Begitupun sampai akhir, nanti diperoleh jumlahnya adalah 1990. Kemudian SR adalah jumlah F sigma F kali X min X bar dibagi sigma F, itu 1990 dibagi 200 sama dengan 9,95. Nah, inilah simpangan rata-ratanya.